Halo teman-teman, saya Devani Ayu Natalia Pardede dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 3202431001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fotografik dan drone. Berikut adalah penjelasannya. Penginderaan jauh fotografik yaitu suatu sistem penginderaan jauh yang di dalam merekam objek menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, dan menggunakan tenaga elektromagnetik yang berupa sentrum tampak atau perluasannya. Perekaman suatu objek atau pemotretannya dapat dilakukan dari hasil udara maupun antariksa. Nah, hasil rekamannya setelah diproses menjadi foto udara atau foto satelit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang drone. Berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis drone, yaitu multicopter dan fixed wing. Fixed wing memiliki bentuk seperti pesawat terbang biasa yang dilengkapi sistem sayap. Tipe fixed wing memerlukan desain aerodinamika pada sayap dan badannya sehingga perancangannya cukup rumit. Nah, multicopter yaitu jenis drone yang memanfaatkan putaran baling-baling untuk terbang. Seperti pada multicopter ini dibagi menjadi dua. Ada dua, yaitu yang pertama itu ada single rotor dan multi rotor, yang dimana tipe single rotor berbentuk seperti helikopter menggunakan baling-baling tunggal, sedangkan multi rotor menggunakan 3-8 baling-baling. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang drone. Berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis drone, yaitu multicopter dan fixed wing. Fixed wing memiliki bentuk seperti pesawat terbang biasa yang dilengkapi sistem sayap. Tipe fixed wing memerlukan desain aerodinamika pada sayap dan badannya sehingga perancangannya cukup rumit. Nah, multicopter yaitu jenis drone yang memanfaatkan putaran baling-baling untuk terbang. Seperti pada multicopter ini dibagi menjadi dua. Ada dua, yaitu yang pertama itu ada single rotor dan multi rotor, yang dimana tipe single rotor berbentuk seperti helikopter menggunakan baling-baling tunggal, sedangkan multi rotor menggunakan 3-8 baling-baling. Nah, setelah kita membahas tentang drone, berikut saya akan melanjutkan tentang membahas unsur pokok pembentuk sistem penginderaan jauh fotografik. Nah, yang pertama itu unsur yang pertama ada tenaga, di mana tenaga mencerminkan kapasitas kerja fisik. Nah, kerja fisik ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggerakkan objek, dengan menggunakan daya, kemudian dengan memanasi objek atau dengan menimbulkan perubahan keadaan suatu benda. Nah, tenaga radiasi ialah tenaga yang dikandung oleh radiasi elektromagnetik, sehingga menyebabkan detektor berubah secara fisik, baik detektor yang berupa film maupun detektor lainnya. Penginderaan jauh sistem fotografik pada umumnya menggunakan tenaga alamiah, yaitu matahari sebagai sumber tenaga yang utama. Tenaga yang digunakan memiliki panjang gelombang 0,3 hingga 0,9 mm. Nah, di samping sinar matahari, dapat pula digunakan sinar bulan maupun sinar buatan apabila pemotretannya dilakukan pada malam hari. Nah, unsur yang ketiga ataupun yang selanjutnya itu ada sensor. Sensor penginderaan jauh fotografik berupa kamera. Bila kamera difokuskan ke jarak tak terhingga, maka jarak dari lensa ke film disebut panjang fokus. Daerah atau bidang tempat film pada pemotretan disebut bidang fokal. Shutter ialah alat untuk menutup lensa setelah pemotretan yang diletakkan di belakang desa, tapi kadang-kadang juga di bidang fokal depan film. Nah, ada 5 jenis kamera yang digunakan di dalam penginderaan jauh fotografi. Yang pertama ada kamera kerangka untuk pemetaan, kemudian yang kedua ada kerangka untuk keperluan tinjau, kemudian yang ketiga kamera panoramik, kamera strip, dan kamera spektral. Nah, unsur yang keempat yaitu keluaran atau output. Nah, keluaran sistem penginderaan jauh fotografik berupa foto udara dan foto satelit, di mana foto udara pada umumnya dibuat dengan menggunakan pesawat terbang sebagai wahananya. Meskipun demikian, terkadang foto udara dilakukan dengan menggunakan balon udara, karena balon dapat mencapai ketinggian hingga 35 km, lebih tinggi dari ketinggian pesawat terbang pada umumnya.
Foto udara merupakan penyajian data yang potensial, sedangkan foto satelit sesuai dengan namanya, foto satelit dibuat dengan menggunakan satelit sebagai wahananya. Setelah kita selesai membahas tentang unsur-unsur, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis foto udara dan manfaatnya. Nah, yang pertama itu ada foto ultraviolet, di mana tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari ke bumi dihambat oleh atmosfer dengan pantulan, serapan, dan hamburan. Pembuatan foto ultraviolet dapat dilakukan dengan menggunakan kamera yang biasa digunakan untuk pemotretan pankromatik maupun inframerah. Nah, salah satu keunggulan foto ultraviolet pada air. Pada foto ultraviolet, objek yang berupa logam tidak dicat atau objek yang berupa aspal tampak dengan kontras lebih besar terhadap objek lainnya. Hal inilah yang memungkinkan penggunaan foto ultraviolet untuk menyadap data kekotaan, terutama untuk jaringan jalan. Foto ultraviolet dapat digunakan dalam bidang geologi, khususnya dapat mendeteksi batuan kapur dan juga dapat digunakan di bidang hidrologi untuk mendeteksi dan memantau sumber daya air. Dengan gelombang 0,4 cm sampai 0,56 cm. Nah, kepekaannya berbeda dengan kepekaan film pankromatik dan film inframerah. Ada dua manfaat foto ultrakromatik, yaitu untuk studi pantai dan untuk survei vegetasi. Nah, foto ultrakromatik dalam studi pantai digunakan untuk memotret dasar perairan pantai atau dasar perairan laut dangkal. Nah, untuk studi vegetasi, dengan menggunakan foto ultrakromatik, vegetasi berdaun hijau tergambar dengan cukup kontras karena film ultrakromatik sangat peka terhadap saluran hijau yang memungkinkan untuk identifikasi rinci atas vegetasi. Yang dimana kepekaannya terhadap panjang gelombang 0,36 cm hingga 0,72 cm. Kepekaannya hampir sama dengan kepekaan mata manusia. Nah, yang keempat ada pankromatik berwarna, yang dimana umumnya diproses menjadi film negatif atau film positif. Pembentukan warna pada foto pankromatik berwarna dapat berupa proses aditif maupun proses subtraktif. Yang kelima itu ada foto inframerah hitam putih, yang dimana terdiri dari satu lapisan emulsi yang diikatkan pada alas dan penguatnya yang alas filmnya terbuat dari selulosa, asetat, atau polyester. Jenis yang keenam ada foto inframerah berwarna, yaitu berbeda dengan film pankromatik berwarna. Film inframerah berwarna dirancang untuk merekam saluran hijau, saluran merah, dan saluran inframerah hingga panjang gelombang 0,9 cm. Nah, jenis selanjutnya itu ada foto multispektral, yang dimana merupakan keluaran penginderaan jauh multispektral menurut Rader tahun 1985. Penginderaan jauh multispektral adalah penginderaan jauh dengan menggunakan lebih dari satu spektrum elektromagnetik yang penginderaannya dilakukan pada saat yang sama dan dari tempat dan ketinggian yang sama. Foto multispektral merupakan keluaran penginderaan jauh multispektral dengan cara fotografik. Nah, sensornya berupa kamera multilensa atau kamera tunggal berlensa jamak. Yang selanjutnya ataupun yang ke-8 ada foto strip, yang dimana dibuat dengan film yang digerakkan di sepanjang sela sempit pada kamera strip yang kecepatannya selaras dengan gerak relatif objek terhadap pesawat. Nah, di luar kepentingan militer, foto strip digunakan untuk memperoleh informasi daerah sempit memanjang yang pemotretannya harus dilakukan dengan pesawat yang terbang dan dengan kecepatan tinggi agar tidak terjadi distorsi pada fotonya. Nah, jenis yang ke-9 itu ada foto panoramik yang digunakan untuk kepentingan militer. Pemotretannya dilakukan dengan lensa yang selalu bergerak ke arah kanan dan kiri pesawat, tegak lurus arah terbang pesawat. Di samping pemotretan dengan lensa yang selalu bergerak, pemotretan panoramik dapat pula dilakukan dengan lensa tetap, yang dimana di depan lensa dipasang cermin yang selalu bergerak untuk menyiam daerah yang dipotret. Baiklah, hal selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari drone. Nah, keuntungan dari menggunakan drone yang pertama itu ada bentuknya yang kecil dan mudah, dibuat juga membuatnya lebih ekonomis atau biayanya lebih murah. Yang kedua, kegunaan pesawat tanpa awak di kalangan militer.
Misalnya sebagai pesawat penyerang, pengintai, atau mata-mata, dapat digunakan sebagai patroli perbatasan. Nah, yang ketiga itu ada pesawat ini juga memiliki banyak manfaat untuk memiliki luas lahan dan kontur. Ini memudahkan perencanaan pembangunan lahan. Nah, yang keempat itu ada dalam pengembangannya, bidang iptek pesawat drone ini sebagai media untuk mempelajari aerodinamika dan penerapannya. Pemetaan kota, bidang pertanian untuk daerah pemetaan lahan, bahkan pemantauan dan pengawasan lalu lintas. Yang kelima itu ada sistem navigasi yang canggih. Yang selanjutnya bersifat portable sehingga bisa digunakan dimanapun berada. Dan yang terakhir itu tidak memerlukan pilot untuk menerbangkan pesawat tersebut. Baiklah, terima kasih kepada semua yang telah mendengar penjelasan saya dari awal sampai akhir tentang fotografik dan drone. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kesimpulannya, penginderaan jauh adalah sistem penginderaan jauh yang di dalam merekam objek menggunakan kamera sebagai sensor, menggunakan film sebagai detektor, dan menggunakan tenaga elektromagnetik yang berupa spektrum terampak. Unsur pokok pembentukan sistem penginderaan jauh fotografik adalah tenaga, objek, sensor, dan keluaran atau output. Nah, jenis-jenis foto udara yaitu foto ultraviolet, foto autokromatik, foto pankromatik, foto pankromatik hitam putih, foto pankromatik berwarna, foto inframerah berwarna, foto inframerah hitam putih, foto multispektral, foto strip, foto panoramik, dan foto satelit. Berikut ada